Baik, shalom. Apa kabarnya malam ini, saudara? Saudara masih antusias? Masih semangat? Coba lihat di kanan kiri dulu, katakan apa? Jangan loyo, tetap semangat, bilang begitu. Sekarang semua bilang begini. Sekarang sama-sama katakan ini. Semangat. Mungkin suara kita kalau seperti ini, tetangga pikir ada pelatihan angkatan udara, saudara di sini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, malam hari ini di sesi retret HUG, bukan HU, tapi hak. Yang pertama, kita akan melihat sebuah tema, yaitu grow. Betul ya? Jadi tidak berurutan HUG-nya, heal duluan, tetapi dari panitia menyampaikan pada saya bahwa yang pertama adalah grow. Jadi saudara jangan bingung, kenapa aku mulai dengan grow. Nah, sekarang teman-teman berbicara soal grow ini, coba sama-sama bilang grow. Berbicara soal grow ini, saudara, apa yang saudara pahami soal grow? Iya, semua tahu itu grow itu bertumbuh. Satu orang yang kira-kira menurut teman-teman dalam satu kalimat, grow itu artinya apa, saudara? Dalam satu kalimat, bertumbuh, grow itu artinya adalah kita mundur, jatuh, tenggelam. Begitu? Tidak kan? Nah, berarti kalau grow artinya apa? Satu kalimat, guys, satu kalimat. Ayo. Grow artinya apa, grow? Seseorang yang terus bertumbuh. Cuma tambah seseorang. Pertumbuhan dari yang kecil sampai yang besar, kayak berkembang gitu. Dari yang kecil menjadi semakin besar. Oke. Berbicara soal bertumbuh, yang muncul di pikiran saudara pertama apa? Contoh sederhana saja yang bertumbuh di hidup kita. Apa tadi Rod bilang? Jadi jawabannya itu bertumbuh, grow, grow, bertumbuh, grow, bertumbuh, bertumbuh, grow. Guys, bertumbuh, maka pastinya itu berbicara soal bagaimana ada perubahan keadaan kita dari yang awal. Tadi ada bilang dari yang kecil, dari yang muda menjadi besar, menjadi dewasa. Amin. Kayaknya boleh delay-nya ini atau echo-nya diturunkan sedikit, bisa. Yang mungkin di mixer kah atau di speaker. Sekarang teman-teman perhatikan saya, coba perhatikan saya, tatap mata Koarko, bukan. Tatap mata saya. Perhatikan ya. Dalam segala aspek kehidupan selalu ada pertumbuhan. Kalau saudara yang punya sosial media, kalau mungkin yang Gen Z sekarang, saudara kan tidak suka pakai FB Pro. Siapa yang masih ada FB? Yang masih ada Facebook? Saya itu besar di Facebook, saudara. Makanya follower saya itu mama kebanyakan. Tetapi anak muda kurang. Apa? Oh, bukan. Yang punya Facebook turun tangan. Yang punya akte kelahiran, coba kata. Semua punya akte kelahiran. Sekarang coba semua perhatian ke depan. Saudara sebagai influencer atau orang yang punya sosial media, kita mau followers kita terus apa? Bertumbuh, grow. Iya, sama itu, grow, bertumbuh. Sekarang saudara sebagai misal ini, sebagai pengusaha, coba sama-sama bilang pengusaha. Saudara mau supaya omsetmu terus meningkat, naik, itu namanya grow. Perusahaan-perusahaan pasti mau supaya terjadi grow di dalam korporat kita atau perusahaan kita. Tetapi sekarang berbicara soal kehidupan rohani, saudara, coba kita renungkan.
kita ini alami growth, pertumbuhan yang sejati atau tidak? Teman-teman, coba renungkan ini. Ada satu pertanyaan perenungan buat kita. Apakah saya ini hanya bertumbuh secara usia? Coba sama-sama bilang bertumbuh secara usia. Apakah saya hanya bertumbuh secara usia atau saya betul-betul bertumbuh betul? Orang yang dewasa, orang yang usianya bertambah belum tentu dewasa. Amin. Tetapi orang yang taat pada firman, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang hidup sebagai murid Kristus, pasti dia orang yang bertumbuh. Kenapa semua jadi hening, saudara? Karena saudara semakin sadar. Sekarang ayo saya tanya guys ya, setiap kita teman-teman yang merasa dirinya sudah bertumbuh 100%. Saudara punya pengakuan begini, oh Kak, saya ini bertumbuh. Saya rasa saya sudah sangat dewasa. Saya sudah jadi murid Kristus. Bukan hanya SPK ya, saya pengikut Kristus bukan. Tapi saya betul-betul sekarang murid yang dewasa rohani. Coba angkat tangan. Yang merasa diri saudara bertumbuh 100%. Coba angkat tangan. Berarti kita tahu diri. Haleluya. Sama-sama bilang, saya tahu diri. Kamu juga tahu diri, ya kan? Kita tahu diri. Pertanyaan yang berikut, teman-teman, yang merasa, Kak, saya ini bertumbuh 50%. Ya 50% kalau saya komitmen doa, kalau saya komitmen ibadah, setiap ibadah 1 bulan atau 1 tahun, saya rasa saya bertumbuh. Tapi kadangkala juga absen doa, kadangkala juga saya tinggalkan pelayanan, kadangkala saya juga malas baca Alkitab. 50% bertumbuh, 50% tidak. Angkat tangan. Tadi saya tanya 100 tidak ada angkat tangan. Sekarang 50 separuh angkat tangan. Saudara yang tidak angkat tangan berapa persen? Coba. Jangan sampai saudara bilang, Kak, saya 0,50%. Berapa persen? Kalau saudara bilang 50, saya bilang 50, saudara angkat tangan. Berarti, dan saudara sadar, kita harus clearkan dulu. Yang tadi tidak angkat tangan berapa persen? Yang tidak angkat tangan. Sekarang baru bilang, saya angkat tangan. Berapa persen? Oke, mungkin di bawah 50. Atau antara 50 sampai 100. Saudara, berarti, saya tanya kita, pengajaran soal grow ini bertumbuh, penting atau tidak? Penting saja atau sangat penting, teman-teman? Sangat penting atau sangat ngat penting? Sangat ngat atau sangat ngat? Sangat penting. Oke, sekarang semua kembali fokus ke depan. Jadi saudara, lihat ya. Waktu Paulus ajarkan, jadi coba buka dulu di Alkitab kita. Di PowerPoint tidak ada, saya tidak taruh aja. Efesus 4:15, kita baca sama-sama dulu. Ternyata ini sangat penting, tapi kita baca dulu. Efesus 4:15 bilang apa? Yang saudara dapat bilang amin. Yang belum bilang aman. Ayo, Efesus 4:15, sama-sama. 1, 2, 3. Nah, saya percaya bahwa panitia atau pengurus yang ada memilih tema ini bukan kebetulan. Sama-sama bilang bukan kebetulan. Ada frasa di situ. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Nah, apa pengertian dari bertumbuh ini, teman-teman? Coba langsung ke depan ini. Kalau saudara ada, kalau masih pakai HP, kalau lambat untuk tulis bisa foto saja. Tetapi ini pengertian dari
kata bertumbuh. Saya mau soroti ini. Pengertian bertumbuh dalam Efesus 4 ayat 15. Jadi dalam bahasa asli, saya tidak sebut di situ ausianonya atau apa. Tapi dalam bahasa asli, secara harfiah diterjemahkan begini, saudara. Kalau di ayat kita bilang kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, bertumbuh itu punya pengertian begini. Supaya kita terus bertumbuh. Karena kata bertumbuh itu dari kata Yunani yang memiliki sifat auris, yang artinya adalah terus berlangsung, terus menerus. Jadi arti harfiahnya supaya kita terus. Jadi kata bertumbuh pun memiliki kata atau dia memakai kata orang pertama bentuk ketiga, betul ya? Kita itu kan adalah orang ketiga, orang ketiga tunggal. Supaya kita terus bertumbuh atau agar kita berkembang menuju apa? Kedewasaan. Perhatikan. Sudah. Sesudah ini saya kasih lebih sederhana begini, saudara. Artinya orang yang bertumbuh itu artinya hidupnya lebih rohani. Hidupnya lebih taat pada firman. Lebih dewasa. Sambil saya sebut begini, saudara mulai renungkan nih. Pastor katakan bahwa orang bertumbuh itu hidupnya lebih rohani. Saudara mulai ingat, 2025 dan 2026, saudara tambah rohani atau tambah roh halus? Halo? Jangankan 2025, 2026, Januari 2026, sekarang Juni, sudah pertengahan tahun. Saya udah bertumbuh atau belum? Semakin dewasa atau justru semakin mundur? Sekali lagi teman-teman perhatikan ini, bertumbuh di sini. Coba sama-sama bilang bertumbuh. Ini bukan bicara soal bertumbuh followers, bertumbuh gaji, tambah menaik, bertumbuh pengaruh saudara, bertumbuh jenggot buat yang perempuan-perempuan yang punya jenggot, pria-pria maksudnya. Bukan jenggotmu yang panjang saudara dari sini sampai ke pintu aula ini. Tetapi yang bertumbuh apa? Rohani kita. Kehidupan rohani kita, spiritual kita. Itu yang bertumbuh. Paulus pakai kalimat di ayat yang lain bilang begini. Saudara masih ingat? Di Efesus 4 juga atau di Kolose ya. Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi lihat ya, kita bertumbuh nih dari 2025, 2026. Semakin waktu berjalan, kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran, perkataan, perbuatan semakin mirip Dia atau tidak? Itulah goal. Amin. Berarti kalau tujuan kita ini adalah menjadi serupa dengan Kristus, teman-teman perhatikan ini. Harus ubah fokus kita. Coba sama-sama bilang, saya harus ubah fokus saya. Fokus kita sekarang bukan saya harus lebih rajin ibadah. Itu tidak salah. Pasti saudara kalau bertumbuh pasti setia ibadah. Amin. Saya harus setia melayani. Oke, itu betul, setia melayani karena gembala ajarkan melayani. Saya harus ada dalam gereja, saya harus tampil, itu tidak salah. Tapi fokus utama sekarang adalah ini. Saya harus serupa dengan Kristus. Ini beda saudara. Ada orang yang aktif melayani. Ada orang aktif melayani, tampil di depan, tapi masih simpan kepahitan. Masih benci. Sombong, tidak mau berbaur dengan orang lain. Ini bukan bertumbuh. Ada orang yang aktif melayani luar biasa di depan. Dia kalau WL saudara atau dia kalau menyanyi bisa overtune 7 kali, terbang sampai plafon. Tapi turun saudara, dia gosip orang lain juga luar biasa. Apakah itu bertumbuh? No, itu bukan bertumbuh. Lihat ini. Sekarang ubah fokus kita, goal kita, target kita.
Ya kan? Kalau saudara kuliah kan di tiap mata kuliah itu ada apa? Indikator hasil belajar, betul? Atau pencapaian, betul kan? Capaian belajar. Nah, sekarang capaian kita di dalam gereja bukan hanya kehadiran di gereja, dong. Saudara harus tahu, capaian saudara sekarang adalah apa? Serupa dengan Kristus. Apakah Kristus gampang tersinggung? Apa? Tersinggung. Ditegur sedikit langsung, ulah, aku nggak mau ibadah lagi. Apa begitu? Kristus gampang tersinggung, saudara? Apakah Kristus suka gosip? Apakah Kristus bucin kalau dengan lawan jenis? No, bucin. Tidak. Kenapa saudara batuk? Kasih air. Kalau Kristus tidak begitu, saudara, lalu yang kita copy, kita tiru selama ini siapa? Betul ya? Saya omong ini bukan berarti bahwa saya sempurna, tidak. Tapi ini firman Allah. Dan saya percaya Tuhan bawa saya ke sini untuk betul-betul berbagi. Membuka mata kita untuk mengerti bahwa kita ini sudah bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus atau tidak. Paulus itu menulis Efesus 4 ini, saudara. Karena dia tahu, dia tidak mau jemaat itu cuma sama-sama bilang jemaat. Hanya menjadi anggota gereja biasa. Anggota gereja, member. Biasa. Tetapi Paulus mau jemaat itu menjadi murid yang dewasa. Di ayat sebelumnya dia bandingkan begini. Kalau murid yang tidak dewasa, terombang-ambing. Mudah, terombang-ambing. Ajaran palsu, ajaran sesat. Saudara masih ingat tahun berapa itu viral? Kristen progresif. Masih ingat ya? 2024. Saya sempat buat video soal Kristen progresif. Yang nonton mungkin sekarang hampir 900.000 orang. 1 juta di Facebook. Share soal ini, Kristen progresif. Nah itu kan ajaran sesat. Kalau orang yang bertumbuh, orang yang dewasa rohani tidak akan mudah disesatkan oleh ajaran sesat. Katakan amin. Sekarang coba sama-sama bilang begini. Apakah saya sudah menjadi serupa dengan Kristus atau tidak? Ini goal akhir kita. Ini sasaran kita. Di akhir 2026 nanti, mungkin di pergantian tahun, kalau ada teman-teman yang masih ingat, kalau saudara masih ingat nanti boleh DM saya atau komen, pokoknya saudara bisa kontak, saudara sampaikan begini. Kak, 2026 31 Desember saya merasa, saya alami, saya semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Itu evaluasi kita di akhir tahun. Jadi bukan evaluasinya apakah saya sudah memberi persembahan lebih banyak. Itu nanti sampai ke situ, saudara. Apakah saya sudah bantu orang miskin atau melayani 2-3 pelayanan. Nanti akan sampai situ. Tapi nomor 1, bertumbuh secara rohani serupa dengan Kristus atau tidak. Karakter kita sama dengan dia atau tidak. Coba ada satu yang mau jawab ini. Apa artinya serupa dengan Kristus? Ayo. Apa artinya serupa dengan Kristus? Apakah saudara lihat foto Yesus di Google? Ya kan? Lalu ambil, lalu minta AI, tolong buat saya menjadi serupa dengan Kristus. Bisa, game ini bisa buat, GPT bisa buat. Atau apa arti serupa dengan Kristus? Apa? Itu karakter Kristus itu. Kasihnya persis Kristus atau tidak? Ketaatannya persis Kristus atau tidak? Amin. Bagian berikutnya, ada ciri-ciri. Apa ciri-ciri dari orang yang tidak bertumbuh? Next. Nah ini tadi saya bilang, bergerak menuju Kristus. Next. Nah ini, apa ciri anak muda yang tidak bertumbuh? Artinya kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, inilah nanti kehidupan kita. Dan dampaknya juga, kalau kita tidak jadi murid, kalau kita tidak bertumbuh, kita akan jadi begini. Yang pertama, next, coba lihat. Yang pertama apa? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Hidup dalam dosa. Ini kriteria. Kalau saudara malam hari ini berkata dalam hati, saya tidak suruh saudara angkat tangan. Saya masih ada dalam dosa tertentu.
berarti saudara belum bertumbuh. Klarifikasi, disclaimer dulu, apa? Orang yang bertumbuh bukan berarti kebal terhadap dosa. Amin. Bisa jatuh, orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi akan apa? Bangkit lagi. Tidak hidup dalam dosa terus menerus. Langsung dosa anak muda apa? Kadang-kala ini terikat dengan pergaulan bebas, pacaran tidak kudus. Ini ciri-ciri kalau kita tidak bertumbuh. Halo? Tapi saya tahu itu anak-anak muda di luar gereja. Amin, saudara. Kalau yang di sini semuanya pacaran sesuai firman, bilang amin. Amin kan ini. Nanti kalau kita tidak bertumbuh, saudara, pacar jadi prioritas. Pacar mengganti posisi Tuhan. Bangun pagi bukan berdoa. Bangun pagi langsung buka WA, chat pasangannya, lalu bilang apa? Good morning baby. Kalau panggil saya baby, asal akhirannya ye, saudara. Kalau ganti ye itu bahaya. Baby, atau ada yang good morning honey. Honey bunny tutti frutti, rasa buah-buahan. Conversation, saudara, percakapannya sama tiap hari. Apa? Udah mam belum? Wow, saudara jawab, udah meninggal belum? Ya kan? Sama. Bahkan di zaman kita sekarang, saudara. Sebenarnya bukan zaman saudara saya, dari zaman kami. Tapi saya tidak tahu Pastor Andre dan Pastor Arko alami atau tidak. Dulu kami kan belum zaman Android, saudara. Sekarang kan Android. Dulu pakai HP yang lempar badak mati, saudara tahu? Nokia ini. Jadi kalau kita telepon, ini saya dengan mantan saya, ini cerita masalah, saudara. Jadi waktu saya dengan mantan saya dulu, saudara, ada gratisan telepon, mental gratisan. Lalu telepon lah malam-malam. Gratisan itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jadi kita telepon dan dia bilang gini, sayang, ini dalam bahasa Komo tapi saya translate, sayang, jangan matiin ya, saya mau dengar bunyi nafasmu. Ayo. Ayo. Saudara, begitu dia bilang saya mau dengar bunyi napas, coba semua dia. Begitu dia bilang saya mau dengar bunyi napas, saudara, saya langsung napas gini. Supaya dia dengar. Jadi bisa dengar. Itu berarti asma. Tadi bilang asam lambung, asma. HP panas, masukkan di kulkas. Betul, itu pengalaman, saudara. Sebucin itu. Kalau kita tidak mengerti apa esensi pacaran, kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Perhatikan ini. Di Bali, halo pastor, di Bali 2026, lalu mau pacaran hanya doa bersama. Itu kan di luar nurul, pastor. Di luar apa? Nalar. Tidak, saudara. Kita harus tahu kalau kita mau bertumbuh serupa dengan Kristus, kita harus mengerti. Kira-kira esensi pacaran, ada yang tahu di sini? Saya tidak tanya hari waktu ibadah Yud lalu ya. Ada yang tahu apa definisi pacaran menurut Alkitab? Apa definisi pacaran Kristen? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu sekarang saudara boleh catat di notes, mau story boleh. Apa itu? Definisi pacaran Kristen, persiapan sebelum pernikahan. Dulu saya, saudara, berpikir pacaran itu motivasinya apa? Supaya semangat sekolah. Saya semangat kuliah. Kalau saudara apa motivasinya supaya serupa dengan Kristus.
Kalau saya dulu pacaran punya motivasi supaya semangat kuliah, supaya ada support system, sound systemnya. Support system. Padahal, coba lihat, apakah betul semangat sekolah? Semangat bukan dari pacaran, semangat dari Roh Kudus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Jadi bukan itu semangat. Lalu definisi Alkitab apa? Persiapan pernikahan. Dan soal kita harus hati-hati di sini. Di sinilah banyak orang muda sekarang sudah jadi norma yang baru. Ada yang mungkin sudah sering omong, di luar negeri, sama-sama di luar negeri. Orang yang perawan dilihat kuno, kuper. Perempuan yang perawan dilihat ketinggalan, kuper. Baik, di Amerika. Tapi kalau sudah jatuh, oh itu baru gaun, keren. Tidak bertumbuh. Teman-teman, saya mau katakan begini. Ingat prinsip pacaran Kristen, tadi saya bilang persiapan pernikahan. Yang ngeri sekarang, kalau kita tidak tahu, kita bisa hancur masa depan kita. Itu begini, saudara. Kenapa Tuhan ajarkan atau Alkitab ajarkan hubungan seks hanya boleh sesudah menikah? Ada yang tahu alasannya? Kenapa hubungan seks itu? Ini kan semua sudah dewasa, betul ya? Atau ada dewasa? Apa sih itu? Belum pernah dengar. Kenapa? Kenapa harus sesudah menikah? Ada yang tahu? Oke. Mencegah HIV. Karena kalau tidak kudus, baru menikah 1 minggu, mati, ya kan? HIV. Lalu, apa alasan lain? Di Alkitab. Ada yang tahu? Coba saudara buka 1 Korintus 6 ayat 15 kalau tidak salah. 1 Korintus 6 ayat 15. Yang siapa yang mengikatkan diri dengan perempuan pelacur itu menjadi satu daging. Itu di mana? 1 Korintus 6 ayat 15 kalau tidak salah. Ayat 16, beda satu ayat. Coba baca sama-sama. 1 Kor 6, 16. 1, 2, 3. Intinya begini, saudara. Hubungan seks itu hubungan persetubuhan. Coba yang laki-laki bilang haleluya. Yang perempuan bilang puji Tuhan. Kenapa Tuhan bilang harus menikah baru buat? Karena itu hubungan seks itu mengikat roh, jiwa, tubuh. Hubungan seks itu adalah lem. Apa saudara? Lem untuk merekatkan dua orang sekali selama-lamanya. Supaya digenapi kejadian lebih baik, tidak baik manusia seorang diri saja. Tapi harus ada penolong yang lain. Bagaimana merekatkannya? Hubungan badan. Sekali itu sudah seumur hidup. Karena itu sudah diikat roh jiwa tubuhnya. Kita kan jarang diajari, betul kan? Saya omong jujur, saya ini anak gembala. Saya tahu pengajaran GPD dari dulu. Kita jarang diajari soal itu. Karena saudara keluar dari sini, ajarkan teman-teman soal ini, yaitu apa? Hubungan itu mengikat roh jiwa tubuh. Itu sebabnya kenapa kalau orang jatuh di pacaran, misalnya sudah berhubungan dengan pacarnya, iya kan? Laki-laki minta putus, perempuan bisa stres, bisa gila. Kalau di tempat kami itu ada jembatan namanya jembatan Liliba. Mengerti kan? Udah stres, pergi ke jembatan buat apa? Komsel yuk. Buat apa? Bunuh diri. Karena apa itu? Saudara coba lem 2 kertas. 2 HVS, saudara lem, pakai lem keras Alteco atau lem Korea tuh. Baru saudara lepas. Bisa utuh lagi? Tidak. Rusak. Itu juga orang yang pacaran sudah jatuh, lalu dipisahkan. Luka. Bisa trauma seumur hidup. Karena apa? Sudah diikat roh jiwa tubuhnya. Halo.
Tapi iblis ubah lewat media. Iblis tanam pelan-pelan kan, bahwa itu wajar dalam pacaran. Itu tren kekinian, one night stand dan lain sebagainya. Itu kekinian. No. Coba bilang kanan kiri, no. Berarti, coba saudara lihat ke depan. Berarti yang bisa tidur dengan saudara itu harusnya siapa? Pasangan yang saudara sudah percaya bahwa begini, inilah suamiku. Teret. Nah itu suami yang saudara sudah ucap di mimbar. Saya akan berjanji akan setia dalam sehat atau sakit, susah atau senang, untung atau rugi, sakit atau tadi sudah sehat atau sakit, tambah lagi gemuk atau kurus, Pendek atau apa sampai apa maut ya. Mereka sudah hafal janji sudah hafal. Tapi orangnya belum, nanti itu maksudnya. Udah siap berarti kan? Orang yang saudara sudah sebut itu, orang yang saudara pilih tepat, itulah yang layak masuk ke kamar malam pertama bersama saudara. Untuk celebrate. Lalu sesudah itu apa? Sudah terikat. Ini saya omong, saya merinding saudara. Halo, bagi saudara, bagi teman-teman yang belum, seharusnya semua, saya berdoa semua, yang saudara masih belum pernah dijamah, bukan oleh Roh Kudus, belum pernah dijamah, saudara bersyukur dan saudara bangga itu. Tunggu orang yang tepat, dan tepuk tangan dulu buat saudara. Tapi sayangnya saudara, perempuan itu kan lemah di mana? Telinga. Di telinga. Perempuan lemah di telinga, laki-laki lemah di mata. Makanya perempuan walaupun tahu firman, tapi kalau laki-laki bilang begini, misalnya putri. Sorry, kau ada mana salah? Suruh. Ganti nama, jangan putri. Apa? Nama yang tidak ada di sini. Zipora. Zippo. Dari semua perempuan yang ada di Udayana, kamulah yang paling manis dari semua. Laki-laki omong gitu kan? Zipora yang dulunya takut Tuhan kan begitu. Si Lazarus omong, ini Lazarus nih. Langsung Zipora bagaimana? Histeris. Dan apa? Ini faktanya saudara. Ada yang pernah omong, laki-laki bisa omong apapun, ternyata tujuannya tubuh saudara. Saudara harus bedakan mana love, mana lust. Saudara mau bangun hubungan love dan lust, cinta dan nafsu. Saudara mau bangun hubungan di atas dasar apa? Cinta atau nafsu? Kalau nafsu itu adalah apa? Saya dapat tubuhnya dan saya nyaman, saya senang walaupun dia susah. Yang penting saya puas. Itu nafsu. Ini buat laki-laki harus ingat. Saya juga laki-laki, soal saya bukan. Itu lain, saudara. Kalau saya itu kan saya hot bawa kan. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Cocok ya saudara ya. Nanti cocok saudara. Waduh, bahaya saya. Karena saudara lihat, berarti tadi ngomong sampai mana saudara? Apa tadi? Ya itu memang pasti cowok lah. Love atau lust. Kalau bangun hubungan di atas cinta atau begini saudara. Saudara tidak fokus untuk puas atau lihat dapat keuntungan dari dia. Tetapi kalau laki-laki cinta, dia mau bicara dengan kamu, dia mau spend time dengan kamu karena pribadimu, hatimu, not your body. Perempuan
Itu yang keren, betul kan? Dia dengar, saudara. Waktu pacaran omongnya apa? Omong visi ke depan. Omong saya itu punya cita-cita begini. Dream seperti ini. Saya mau punya rumah di dasar laut Antartika. Saya ngomong. Itu berapa? Love, betul kan? Alkitab bilang begini, waktu Yakub cinta dengan Rahel, masih ingat? Dia kerja berapa lama? 7 tahun. Dirasa hanya seperti beberapa hari. Itulah cinta, saudara. Kalau cinta mau lama, mau sesi 3 jam, hanya terasa 30 menit. Itu kalau cinta firman. Amin, saudara. Itu cinta firman. Mau panjang terasa lama. Makanya saya siap 7 jam, saudara duduk di situ. Kalau cinta, saudara, ada yang bilang begini, saudara. Kalau lagi cinta, tai kucing, rasa coklat. Ini kan peribahasa, kan? Tai kucing rasa coklat. Tapi kalau patah hati, semua rasa tai. Ya, yang sudah pengalaman kan tahu itu. Lebih sakit mana? Lebih sakit mana? Sakit gigi atau sakit hati? Sakit gigi yang suara rasa pasti. Sepengalaman. Ini bicara soal pergaulan bebas. Kalau bertumbuh, saudara, kita harus merdeka di sini. Bukan love, lust. Saudara masih ingat? Ini agak panjang sini, tidak apa-apa ya. Aman, saudara? Aman. Lanjut ya? Lanjut. Dengar, oke. Masih ingat waktu Yusuf dan Tante Potifar? Kejadian 39? Yang nafsu, Tante Potifar cinta atau nafsu, saudara? Nafsu. Karena begitu dia tidak dapat Yusuf. Yusuf lepas jubahnya, dia simpan jubahnya. Lalu Yusuf lari. Betul kan, Yusuf tolak. Dari yang dia mau dengan Yusuf, tiba-tiba dia fitnah Yusuf. Dia bilang Yusuf mau perkosa orang Ibrani yang jahat. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Itulah nafsu. Orang kalau nafsu sudah dapat yang dia mau, dia akan buang. Makanya saudara dalam pacaran betul-betul harus tahu ini perbedaannya. Dia betul-betul cinta atau dia hanya nafsu. Laki-laki bilang, kita harus punya mindset begini. Perempuan bukan objek pemuas nafsu kita. Tapi perempuan itu adalah pribadi yang harus kita cintai. Tepuk tangan dulu. Amin, saudara. Terus apa? Kalau Tante Potifar cinta, saudara. Coba bayangkan, coba sama-sama bilang Tante Potifar. Kalau Tante Potifar cinta, pasti begitu Yusuf ditarik masuk penjara, dia akan dari halaman itu atau dari pintu rumah dia akan pergi. Yusuf, ya kan? Aku mencintaimu. Lalu Yusuf bilang ini, Poti, tunggulah aku. Ya. Begitu di penjara, pasti Tante Potifar akan besuk di penjara kan? Dia berkunjung dengan tim pelayanan penjara. Jadi pergi ke penjara lalu apa? Dia akan omong ke Yusuf. Ucup. Yusuf, aku akan tunggu sampai engkau bebas dari sini. Itu baru apa sih? Cinta. Tapi kalau nafsu, begitu sudah tidak dapat langsung buang. Lihat kanan kiri bilang apa? Miliki love, bukan lust, bilang gitu. Lihat saudara. Sekarang itu bicara soal hubungan. Amin. Karena ingat, kekudusan seksual kita menentukan masa depan kita. Kekudusan seksual kita sangat menentukan masa depan. Berapa banyak orang yang tumbang jatuh sebelum rencana Tuhan digenapi. Makanya saya tantang hari Sabtu, yang punya pacar beda agama, yang punya pacar yang tidak rohani, berani putusin atau tidak? Tidak boleh ikut perasaan. Kak, udah sayang. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Harus ambil keputusan sekarang. Siapa misalnya?
Di sini laki-laki nih. Geral saya. Geral ada di GPD LSAD. Saudara Cadi Ahmad yang ada di luar sana. Padahal ada di dekat sini. Amin. Karena ada yang pernah curhat di saya begitu, saudara. Ada yang curhat begitu. Kak, kenapa saya pacaran dengan orang Protestan, gemit kalau di sana? Di sini apa ya? GKPB ya. Kenapa saya pacaran dengan orang Protestan? Karena di GPDI tidak dapat, Kak. Ya, kamu hanya cari di gereja lokal. Kamu kan belum tahu di wilayahmu ada berapa GPDI. Kalau tidak dapat di gereja lokal, wilayah Jimbaran pasti ada GPDI yang lain. Amin. Di wilayah Jimbaran tidak ada. Denpasar bisa ada. GPDI. Amin, saudara. Fakultas Atau ada yang punya pacar beda agama. Yang tahu sih. Sudah tahu firman Tuhan kan? Lebih baik saudara menangis sesaat karena sakit hati, tapi selamat seumur hidup. Daripada saudara sudah menikah, ikut perasaan kan? Lalu menikah, lalu menangis seumur hidup. Oke, kembali ke materi. Jadi orang yang tidak bertumbuh itu hidup dalam dosa, lalu terikat drugs, pornografi, alkohol. Itu di luar sana, di sini tidak ada lagi yang terikat dengan hal ini. Bilang amin. Kalau masih ada, belum bertumbuh. Apalagi, mungkin tidak terlalu berat, jauh dari Tuhan. Hidup agamawi, jauh dari firman, itu juga sudah tanda kita tidak bertumbuh. Ayo, coba saudara renungkan. Apakah saudara sungguh-sungguh menjadi murid yang intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, atau hanya sekedar ibadah di gereja? Saudara yang paling tahu. Itu tidak bertumbuh. Lanjut. Yang kedua, secara cepat. Masih ada? Ini yang tadi saya bilang. Ingat prinsip pacaran Kristen. Tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Ini yang kedua. Ciri orang yang tidak bertumbuh adalah ini. Hidup tidak menghasilkan buah. Baca sama-sama penjelasannya. 1, 2, 3. Ini. Kita bisa menangis di hadirat Tuhan. Bisa ada di sebuah gereja yang Roh Kudus bekerja. Firman Allah ditaburkan dengan begitu hidup. Tapi keluar, kita tidak peduli dengan orang di luar. Dan tidak pernah sedikit pun ajak orang untuk bergabung. Hati-hati. Ada di sini yang pernah ajak teman kampusnya ibadah? Oke, yang berhasil, yang pernah bawa, coba angkat tangan. Pernah bawa dan dia datang, angkat tangan. Muslim, tidak apa-apa, dia datang. Oke, tidak apa-apa. Nah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan, kasih motivasi. Yang belum ada, yang belum, ini PR buat saudara. Kita tidak khotbah, saudara, kita tidak khotbah pada teman-teman kita. Misalnya siapa nih? Kak Gera kan tidak pergi ke depan gedung fakultas baru berteriak, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Tidak. Tapi kita bisa paling kecil apa? Ajak mereka untuk bawa beribadah. Ayo, ada ibadah youth setiap hari. Sabtu ada ibadah minggu. Mari, daripada kamu galau terus patah hati, ikut ibadah. Menyembah Tuhan. Lanjut secara cepat. Nah ini penyebab utama dari ketidakbertumbuhan kita. Coba sama-sama bilang penyebab utama. Penyebab utamanya apa? Penyebab utama adalah ini. Kekerasan hati. Keakuan yang kuat. Atau apa? Ego. Teman-teman, saya pelajari data-data. Dan salah satunya yang buat kenapa generasi sekarang susah, apalagi Gen Z. Sampai di sini yang Gen Z angkat tangan.
Semua Gen Z ya? Kecuali kita yang leader-leader, yang milenial. Perbedaannya saudara, kalau kami milenial, kami ini generasi yang saya lagi mau berpikir suka dibilang tua. Generasi yang apa ya? Generasi yang ada di masa perintisan teknologi. Jadi kami itu ada di masa transisi dari itu tadi Nokia, dari internet dulu pakai Internet Explorer, internet dulu pakai modem. Dulu zaman kita saudara, internetnya kan dari Telkomsel pakai bunyi. Baru dia masuk terhubung, baru buka, baru keluar website. Itu zaman kita dulu saudara. Kalau sekarang saudara pakai HP klik langsung, surga neraka ada semua di situ. Betul kan? Zaman kita itu zaman perintisan teknologi dan kita alami mulai bisa bedakan bagaimana hidup sebelum teknologi dan bagaimana memanfaatkan teknologi. Kalau saudara ini yang Gen Z itu ada istilah begini, native teknologi. Orang asli teknologi, lahir sudah di zaman teknologi. Betul kan? Dari SD saudara sudah melihat perkembangan semua kan? Coba saya tanya, saudara di zaman SD, teknologi apa yang paling pertama saudara pakai atau tahu? HP, website apa biasa? Yang paling sering saudara pakai? Apa? Apa lagi? Ayo Gen Z. Aplikasinya? Instagram, oke kan? Atau belum? Belum? Oh SD nggak boleh main HP? Menurut apa? BBM, ada yang BBM. Intinya begini saudara, itu tadi native teknologi dan dampak negatifnya itu adalah kita cenderung jadi generasi yang mau serba instan, serba mudah, betul kan? AI sekarang, betul kan? AI. Pas dia cerita, waktu aku makan sama pacar ini cewek cerita nih, malah aku yang bayarin semuanya. Siapa tuh? Kenapa saya bilang begitu saudara? Dampaknya begini, dengan sosial media yang berkembang luar biasa, saudara scrolling di TikTok, berarti zaman saudara TikTok ya? Paling banyak TikTok. Lebih duluan IG atau TikTok saudara pakai? IG dulu kan? IG dan TikTok. Saudara follow banyak influencer atau tidak? Ada influencer atau akun-akun yang lain atau akun berita dan lain sebagainya. Kita ini kebanjiran, coba sama-sama bilang kebanjiran. Filosofi dari sosial media. Pikiran-pikiran ideal dari influencer, dari YouTuber, iya kan? Masuk ke kita. Bahkan anak saya pun di sekolah, dia cerita, ada guru yang menentang ajaran Roh Kudus di sekolah dia. Anak saya sekolah di sekolah Dian Harapan. Itu sekolah basicnya adalah reform, teologi reform. Yang tahu, yang pendeta-pendeta pasti tahu. Tapi diajar soal ini loh, ini bagaimana? Dia jadi bingung bagaimana ajaran GPD dengan ajaran gereja yang lain. Karena kebanjiran filosofi seperti ini saudara, akhirnya apa? Kita mulai menjadi idealis, kritis dalam dengar khotbah. Coba sama-sama bilang kritis. Rambutnya kritis. Kritis itu begini saudara, pendeta kalau khotbah, saya juga pernah alami begitu. Mungkin ada yang pernah alami. Saudara mulai berpikir, kenapa dia omong ini? Apa datanya? Apa dasarnya? Apakah dia bisa dipercaya? Kritis. Padahal firman ini untuk ditaati dilakukan. Tapi karena kita Gen Z sudah menjadi over kritis, idealis seperti ini. Akhirnya apa? Hati menjadi keras.
Ini masalah sekarang, saudara. Makanya kenapa susah taat? Kenapa susah mau bertobat, beri diri, beri hidup jadi murid yang ikut Yesus total? Karena ini keras. Tantangan sekarang ini. Keakuannya kuat, egonya kuat. Padahal Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib dan menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harus tinggalkan ego. Nanti kita akan lihat sebentar di akhir. Tetapi karena yang tadi itu kebanjiran tuh filosofi dari luar yang bukan Alkitabiah. Bahkan karena mungkin pakai Alkitab tapi tidak sesuai konteksnya. Akhirnya kita menjadi apa? Keras. Coba lihat di kanan kiri bilang begini. Jangan menjadi keras. Contohnya apa tadi yang saya bilang? Kalau orang khotbah, saudara mulai pikir dulu, ya kan? Ini betul atau tidak? Ini dasarnya apa? Ini tafsirnya seperti apa? Saya lihat, saya dengar dari buku saya baca buku, nonton di YouTube lain, influencer ini omong lain. Kenapa pendeta omong seperti ini? Saudara tidak akan omong, tapi keraguan dalam hati itu sudah jadi apa? Kekerasan hati. Harusnya apa? Tuhan mau kita keras hati atau apa? Apa? Lembut hati. Waktu firman ditaburkan, namanya pengkhotbah sampaikan, bukan bagian saudara untuk menolak, apalagi mencoba meremehkan firman. Firman jadi hal sekunder. Yang nomor satu apa? Quote Instagram. Yang nomor satu apa? Perkataan idola saya, influencer saya. Firman jadi nomor dua, nomor tiga. Tidak. Yang Tuhan mau apa? Ubah. Nomor satu apa? Firman. Dan setiap firman disampaikan, tunduk, belajar untuk menerima, ya. Jangankan saudara pertanyakan, mau sok-sok idealis. Lakukan saja gampang atau susah, saudara? Lakukan saja susah. Dengan kekuatan sendiri susah, dengan pertolongan Roh Kudus bisa. Amin. Tos kanan kiri bilang ini, kamu bisa. Kekerasan hati, keakuan yang kuat, ego. Lanjut secara cepat. Karena itu bagaimana supaya kita bertumbuh? Bagaimana bertumbuh? Yang pertama ini. Untuk bertumbuh yang pertama ini, we have to realize that we are disciples. Kita adalah murid-murid. Kita bukan penilai, bukan hakim terhadap firman. Kita bukan kompetitor dari hamba Tuhan. Kita bukan apa lagi? Anggota gereja biasa, no. Tapi saudara adalah apa? Murid. Tugas murid adalah apa? Belajar. Tunduk patuh full pada firman. Itu saja. Kalau firman ajar, goal kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang kita terima. Oke, goal saya sekarang bukan jadi influencer saja atau kejar followers yang banyak. No. Goal saya sekarang adalah apa? Jadi lebih setia persis Yesus. Jadi lebih kudus seperti Yesus. Jadi lebih rendah hati seperti Yesus. Amin, saudara. Ini kan dasar. Sesudah ini, saudara kalau grow, saudara tahu soal bertumbuh, tahu jadi murid, tidak akan susah untuk bersatu. Karena semua rendah hati kan. Tidak ada yang merasa diri atau kelompok lebih hebat dari yang lain. Rendah hati, semua bisa unity, dan pasti heal, akan pulih. Karena itu kan kunci pulih. Datang pada Tuhan, bertobat, Tuhan yang akan pulihkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini fondasi. Maka ini penting malam hari ini. Sadari bahwa kamu murid. Bilang kanan kiri, kamu adalah murid, bukan fans biasa. Berarti fokus kita sekarang apa, saudara? Rendah hati. Rendah hati itu apa? Bukan saudara jalan begini. Itu bukan rendah hati. Itu patah tulang, saudara. Rendah hati itu apa, saudara? Cepat taat pada firman. Amin, saudara. Rendah hati itu apa? Seperti Yesus. Fokus saya apa? Taat pada firman, setia melayani, hidup kudus. Ini murid. Renungkan kembali. Kita sudah bertumbuh atau belum? Kita sungguh-sungguh jadi murid atau hanya jadi anggota youth Elsari Udayana? Itu beda. Seorang anggota youth Elsari Udayana belum tentu murid. Tapi kalau seorang yang menyadari bahwa dia adalah murid, pasti dia termasuk anggota
youth. Dia pasti akan tertanam, bertumbuh. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, secara cepat. Bagaimana untuk bertumbuh, saudara? Yang kedua apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Rahasia bertumbuh adalah kita harus mati. Saudara masih lihat tadi yang menghalangi kita bertumbuh apa? Ego, betul kan? Keakuan, idealis tinggi, tolak firman, sok-sok idealis. No. Itu harus mati. Ingat ilustrasi Alkitab. Benih untuk bisa tumbuh, saudara. A seed kalau mau tumbuh harus jatuh ke tanah. Seperti mati kan, tertanam. Tapi begitu benih jatuh, dia kemudian apa? Bertumbuh jadi hidup dan besar. That's the secret of growth. Mati. Mati apa, saudara? Bukan mati jasmani. Ini lillahi, bukan. Tapi mati di sini apa? Pikul salib. Mati terhadap apa saja? Coba saudara buka Lukas 9:23. Baca dulu lalu kita lihat slide berikutnya. Lukas 9:23 bilang apa? Ada? Baca sama-sama Lukas 9:23, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Memikul salib itu teman-teman, itu dari bahasa Yunani yang punya pengertian. Salib itu, saudara, stauros, itu adalah batang kayu untuk eksekusi orang, untuk mati. Hari ini kan kita tahu salib, ingat Tuhan Yesus kan. Tapi hari itu beda dengan kita. Mereka kan belum tahu Tuhan Yesus. Yesus masih hidup kan. Berarti apa artinya memikul salib? Artinya begini, kalau mereka pikir soal salib, mereka berpikir bahwa itu kematian. Waktu Yesus bilang barang siapa mau ikut aku harus pikul salib, artinya siap mati. Coba sama-sama bilang siap mati. Ini rahasia bertumbuh. Mati terhadap apa? Diri sendiri. Ingat alasan tadi itu ego, Gen Z, keakuan kita yang tinggi, betul kan? Karena di zaman teknologi ini, itu harus mati. Padahal firman sudah datang bilang, kamu harus bertobat. Tuhan sudah bilang, kamu harus jadi hamba Tuhan sekolah Alkitab. Kita lawan terus. Karena kita yang hidup, bukan Tuhan yang hidup. Udah? Untuk bertumbuh, kita harus mati. Apanya yang mati? Lanjut. Nah ini, kita harus matikan. Yang pertama apa? Sama-sama 2, 3. Idealisme pribadi yang melawan firman. Bukan berarti idealis itu salah, tidak. Saya ini orangnya idealis, saudara. Saya orang idealis. Saudara bisa tahu dari saya mengajar, betul kan? Artinya, bahkan ada ajaran dari orang tua saya yang turun-temurun. Tetapi, kalau saya tahu itu tidak sesuai firman, saya filter. Saya mengajar di sekolah kita. Murid-murid bisa tahu itu. Tapi bukan berarti idealis salah, bukan. Idealis yang melawan apa? Firman. Kayak itu tadi tuh. Yang soal pacaran. Kalau firman sudah bilang hubungan badan hanya untuk yang menikah, titik. Jangan masukkan lagi nilai-nilai dunia di situ. Kita harus matikan itu. Pikiran kita yang salah. Yang kedua apa? Keakuan dan apa? Ego kita tidak mau. Nah, ini udah slide-slide terakhir, teman-teman. Keakuan dan ego yang tidak mau melayani. Yang apa? Harus saya, cita-cita saya lebih duluan. Ambisi saya lebih duluan. Saya harus sukses, saya harus terkenal, saya harus kaya, saya harus punya perusahaan, saya harus ini, saya dan saya. No. Bukan saya lebih duluan. Harus apa? Kristus. Oh, haleluya. Sama-sama bilang, bukan saya tapi Kristus. Keakuan, ego harus mati. Lalu apa yang ketiga? Ambisi dan rancangan pribadi. Belajar tunduk pada rancangan dan kehendak Tuhan. Tunduk. Karena saudara lihat, dengar khotbah begini. Saudara diam. Karena lagi apa? Berpikir. Saya lagi renungkan diri saya. Saudara masing-masing merenungkan. Kita bukan datang di sini untuk sia-sia. Amin.
Saudara datang ke sini untuk apa? Untuk merenungkan nih. Oh haleluya, inilah kairos waktunya Tuhan untuk apa? Menyadarkan saudara bahwa kita harus jadi murid yang pikul salib setiap hari. Saudara diberkati, bilang haleluya. Matikan ini ambisi, rancangan pribadi. Lalu yang keempat apa? Kalau kita sudah mati, berarti siapa yang hidup? Kristus. Terima itu identitas. Sama-sama bilang identitas. Identitas kita, kalau dunia berkata apa? Kamu hanya followers. Dunia mungkin berkata, kamu produk, kamu tidak berguna, useless. Tidak. Tuhan bilang begini, kamu adalah saksi Kristus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Menjadi saksiku ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sama-sama bilang, saya saksi. Yesus bilang begini, kamu adalah garam. Nah ini yang tadi. Kalau kita garam, pergi ke kampus dan identitas yang baru, kampus kita, fakultas kita, kelas kita akan melihat dampaknya, akan terima dampak dari diri kita. Amin. Saudara bawa pengaruh, sama-sama bilang pengaruh. Di kelasmu, at least apa? At least circle teman-teman saudara, 2-3 orang terdekat saudara harus lihat Yesus dalam diri saudara. Sekarang coba saudara pikir, kalau saudara ketemu circlemu di kampus, mereka lihat Yesus atau mereka lihat siapa? Ya, bang jujur. Dalam hati saudara jawab. Kira-kira kalau bestimu sekarang lihat engkau, mereka lihat Yesus atau mereka lihat Yudas? Tidak, bang, ini saya lihat saya tidak. Waktu saya lihat bukan saya intimidasi saudara, tidak. Mereka lihat siapa? Lihat kanan kiri bilang ini, saya lihat Yesus di wajah. Amin saudara. Ini. Lihat itu di bagian akhir apa? Saya kasih dalam kurung, bukan karyawan biasa. BKB apa? Bukan karyawan biasa. Bukan apa? Pengusaha dunia. Bukan berarti karyawan salah, pengusaha salah, bukan. Karyawan yang berkarakter Kristus, bilang amin. Pengusaha sorgawi, punya mental sorgawi itu. Amin saudara. Masih ada slide berikutnya? Atau sudah selesai? Habis. Ini yang saudara tunggu-tunggu. Tapi tepuk tangan saudara. Yang diberkati tepuk tangan dulu. Coba pemusik ke depan. Semua kita lihat ke depan. Saudara bisa renungkan firman Tuhan ini. Mari pemusik. Mungkin ya keyboard semua ke depan. Teman-teman, coba dari ini. Coba teh. Sambil musik dengan lembut, saudara. Saya ajak kita sekarang tutup mata, semua tundukkan kepala. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Saudara sudah ingat, saudara sudah terima firman Tuhan malam hari ini. Apa itu? Grow. Tuhan mau kita bertumbuh bukan di area jasmani saja, tetapi bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang paling mengerti, saudara yang tahu pribadimu sendiri. Sampai di Juni 2026 di retret hari ini, apakah saudara sudah menjadi seorang murid yang berfokus untuk memiliki karakter Kristus? Apakah saudara punya goals dalam hidupmu untuk apa? Memiliki karakter, gaya hidup, hati yang serupa dengan Kristus atau tidak? Ini goalsnya saudara.
Ciri-ciri dari orang yang tidak bertumbuh tadi, yang pertama apa? Hidup dalam dosa. Hati-hati pergaulan, pacaran. Hati-hati keterikatan. Itu sebenarnya indikator, itu tanda that we are not growing. Kita tidak bertumbuh. Perhatikan ini. Kalau saudara sadar bahkan di hubungan saudara, seringkali saudara jatuh bangun dalam dosa. Itu sudah ada firman Tuhan. Malam ini sudah jelas. Mari miliki love bukan lust. Cinta bukan nafsu. Orang yang tidak bertumbuh tidak berbuah, jadi batu sandungan. Ciri-cirinya. Sekarang bagaimana untuk bertumbuh? Tadi firman Tuhan katakan. Yang pertama apa? Sadari bahwa kamu adalah murid. Mari sadar saudara. Kita bukan anggota youth biasa. Kita adalah disciples. Kita adalah murid-murid yang harus ikut Yesus. Tunduk, ikut karakter Kristus. Copy paste istilahnya. Yesus seperti apa? Apakah Yesus pembenci, pendendam, atau Yesus itu penuh kasih? Kalau saudara bilang, Pak Pendeta, saya kepahitan, saya simpan dendam. Yesus pernah dilukai, Yesus pernah dijual oleh muridnya sendiri. Yesus lepaskan pengampunan. Sadari bahwa kita murid. Kita bukan orang yang kalah. Kita bukan orang-orang yang gagal, yang hancur. Dan yang kedua, tadi apa? Kita harus matikan ego kita. Rahasia bertumbuh adalah mati. Sudahkah saudara siap mati terhadap keinginan nafsu? Sudahkah saudara siap untuk lepaskan semua ambisi, cita-cita yang bertentangan dengan Tuhan, pikiran yang di luar firman itu? Saya berdoa malam hari ini dengan lewat firman ini, bukan hanya teori, tapi Tuhan tolong semua kita pribadi lepas pribadi. Untuk apa? Kita menjadi anak-anak muda yang bertumbuh, anak-anak muda yang apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang mau didoakan, saya ajak saudara taruh tangan kanan di dadamu. Taruh tangan kanan di dadamu. Sekarang saudara, sebelum kita menyanyi, sekarang saudara berdoa secara pribadi. Renungkan firman ini and then pray. Admit, akui hidupmu di hadapan Allah. Kalau saudara masih sering gampang marah, hilang kesabaran, itu bukan pribadi karakter Kristus. Kalau saudara lebih utamakan pacar daripada Tuhan, itu bukan murid. Saudara mudah tersinggung, itu bukan murid. Kalau saudara suka bergosip, menghancurkan hubungan, itu bukan murid. Kalau saudara merasa lebih baik dari yang lain, egomu tinggi, itu bukan murid. Sekarang mari berdoa. Untuk apa kita menjadi serupa dengan Kristus? Oh haleluya. Paulus bilang, hidupku sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. It is Christ in me. Ayo berdoa saudara. Saya menantang saudara sekarang. Jangan hanya jadi jemaat biasa, tapi ambil komitmen. Saya mau jadi serupa dengan Kristus, murid Kristus. Pastor, sesudah ini saya mau jadi pengikut Kristus yang cinta Yesus mati-matian, yang mau melayani Dia, bersaksi, berbuah dimanapun Tuhan tempatkan saya. Kita menyembah Tuhan dulu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Roh Kudus ada di tengah kita.
Dia sedang memulihkan hati kita. Namun karena Roh-Mu, katakan, ku bawa hatiku baru, ku semakin berguna, Yesus semakin bertambah. Amin. Ini doa kami Tuhan. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas sebuah hakku untuk hidupku mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Sekali lagi, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus. Mari rasakan hadirat Tuhan. Feel the Holy Spirit speaking to us, berbicara pada kita langsung hari ini, menyadarkan kita, menegur kita, menyucikan hati kita, memulihkan hati kita yang terluka. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang berkenan selalu. Sekarang saya ajak kita semua bangkit berdiri. Hadirat Tuhan ada di tengah kita, saudara. Ini soal Anda dengan Tuhan. Saya mau menantang saudara yang mau menjadi murid Kristus, serupa dengan Kristus, yang mau mati terhadap diri sendiri, nafsu, ego, ambisi, keinginan daging, semua itu yang menyakiti hati Tuhan, dimatikan. Saudara bukan generasi yang kalah. Saudara bukan generasi yang lemah, no. Saudara adalah generasi yang akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Terima kebenaran ini. Saudara yang mau ambil komitmen untuk ikut Kristus, serupa dengan Kristus sungguh-sungguh, mau bertobat, mau melayani Tuhan.